Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraida, NIM saya 2004010772. Baik, hari ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang materi-materi yang sudah diberikan beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu. Sebelumnya dapat kita pahami humas atau kata lain dari humas ialah hubungan masyarakat yang disingkat jadi humas. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan public relation atau biasa yang kita sebut dengan PR, yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Lalu humas juga memiliki peran penting dalam sebuah organisasi, yaitu menciptakan citra yang baik di organisasi tersebut, yaitu mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang sebuah organisasi baik kepada publik, klien maupun investor. Contohnya tentang isu stok darah di PMI cabang Kabupaten Kota Banda Aceh habis, dan isu itu ada yang mengatakan jika PMI menjual darah tersebut ke PMI Tangerang. Padahal peran humas di sini dia menghubungkan pers atau awak media untuk menjelaskan jika itu tidak benar dan isu itu salah. Karena darah yang sudah dikirim ke Tangerang tersebut, sebelum mereka mengirim itu, mereka sudah menghubungi PMI sekitar seperti PMI Langsal Semawe yang di sekitar Banda Aceh, dan mereka mengatakan jika stok darah di PMI mereka masih mencukupi dan mereka tidak membutuhkan darah lagi. Atau waktu itu di PMI Kabupaten sana masih ada stok darahnya. Nah, jadi karena PMI di Kota Banda Aceh ini sudah melebihi, jadi mereka menelpon ke daerah luar, salah satunya di PMI Tangerang, dan mereka menjelaskan jika tidak dikirim darah tersebut ke PMI atau ditransfer ke yang membutuhkan, maka darah itu akan kadaluarsa karena darah cuma bertahan 30 sampai 40 hari. Nah, disitulah peran humas. Ia menciptakan citra yang baik tentang PMI, yaitu citra baiknya itu yang kita pahami tadi ya. Dia menghubungi awak pers dan menjelaskan jika itu tidak benar isu itu. Disitulah peran pentingnya humas. Dan lalu saya juga akan menjelaskan tentang fungsi humas. Banyak orang nggak tahu apa sih itu fungsi humas. Jadi saya sebenarnya tidak tahu dengan begitu jelas juga tentang humas, tapi saya akan menjelaskan tentang fungsi humas. Fungsi humas itu diantaranya seperti, nah di sini tuh fungsi humas tuh sangat jelas ya. Yang pertama itu menyampaikan informasi ke masyarakat. Yang kedua itu menjaga nama baik sebuah lembaga, seperti tadi menjaga nama baik PMI, karena di situ kan peran humas tuh menjaga nama baik ya. Memang nggak hanya di PMI aja, di organisasi manapun ataupun di perusahaan manapun dia tetap harus menjaga citra nama baik sebuah perusahaan tersebut atau sebuah organisasi itu. Lalu agen pembentuk opini publik, lalu juga membangun kepercayaan publik seperti yang dilakukan oleh humas PMI itu, mencoba untuk membangun kepercayaan publik kembali, kepercayaan masyarakat tentang isu-isu itu tidak benar. Jadi mereka mau masyarakat itu mempercayai lagi mereka untuk bisa mendonorkan darah lagi ke PMI Kabupaten Kota Banda Aceh tersebut. Lalu mengonsumsi pendapat masyarakat. Mereka juga tidak hanya sembarang berpendapat, tapi mereka juga mendengar pendapat dari masyarakat dan memberikan penerangan kepada publik. Mereka menjelaskan, kayak tadi di telepon awak media, mereka menjelaskan tentang kalau itu nggak benar. Mereka transfer tuh cuma biaya pengelola aja. Lalu saya juga akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri humas. Ciri-ciri humas itu terdapat komunikasi yang bersifat dua arah dan multi arah. Dua arah dan multi arah kalau tidak salah. Berorientasi pada sebuah organisasi ataupun lembaga. Yang ketiga, adanya suasana yang harmonis antara
publik dengan perusahaan tersebut. Misalnya kayak mana ya, harmonis di antara publik dengan perusahaan itu, kayak kita percaya sama PMI, terus kita sama PMI itu baik, tidak ada bentrok, tidak ada kesalahpahaman di antara PMI Kabupaten Banda Aceh dengan masyarakat. Lalu penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi itu ya itu. Terus apa ya, kegiatan-kegiatan humas. Nah, ini banyak kali orang nggak tahu kegiatan humas, termasuk saya juga awalnya nggak tahu juga apa itu kegiatan humas. Jadi yang saya tahu kegiatan humas itu ialah customer relation, stakeholder. Stakeholder tuh ialah kayak pihak intensi yang terkait, intensi terkait yang bisa mendukung dan kita harus. Lalu kegiatan terbesar humas itu ialah menulis, editing, berbicara, riset, dan konsultasi. Itu mungkin yang saya tahu tentang kegiatan humas. Mungkin ada lagi di antaranya panjang lagi kegiatan humas, cuma saya tidak mengingat semuanya. Lalu juga saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan atau pembagian tugas humas yang masih banyak orang belum tahu. Yaitu pertama bidang redaksi. Bidang redaksi itu ialah dia lebih ke penulisan pidato, penerbitan, hubungan dengan media massa, hubungan dengan media-media lain. Terus kedua bidang pengelaran. Bidang pengelaran ini ialah pameran, festival, pokoknya semua acara-acara itu orang pengelaran, media pengelaran tuh, atau bidang pengelaran itu kan bidang-bidang humas. Habis itu yang ketiga bidang protokoler yang dibagi menjadi 3, yaitu upacara pertemuan, rapat, ataupun konversi. Nah, itu tugas protokoler. Lalu bidang foto atau dokumentasi dan publikasi, yaitu foto, video itu tugas mereka, konten kreatif itu tugas mereka. Terus pokoknya berkaitan dengan media sosial itu tugas dari dokumentasi dan publikasi. Nah, itu tugas mereka di bidang itu. Lalu bidang statistik. Nah, di bidang statistik ini lebih ke analisis mitra dan analisis audiens sebagaimana media telah dicapai. Lalu bidang perpustakaan. Nah, ini opsional dia sendiri. Bidang perpustakaan itu ialah bidang opsional. Arsip naskah, buku, interaksi, UU, keputusan, risalah penerbitan. Lalu bidang kemitraan. Lalu citra perusahaan itu sangat bersangkutan dengan yang namanya humas, atau kata lain dianggap baik karena adanya humas yang memberikan yang terbaik. Dia kan kayak tadi yang saya bilang, dia menjelaskan terbaik. Mungkin mungkin ada yang salah ataupun banyak kata yang masih belum tepat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang review tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.